Ini lu lihat, Panji dilaporin atas dugaan penistaan agama. Gua nggak tahu nih yang nulis berita yang ngelaporin atau gimana. Kalau emang dilaporin atas penistaan, lu lihat nih yang ini. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Inilah potongan pidato yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 19 Desember lalu. Mas Ded, saya tahu Mas Ded ini teman Mas Panji kan? Ya. Seberapa sering Mas Panji menghina Mas Ded dibandingkan Wakil Presiden? Dia sering menghina saya lah. Ya, Mas Ded juga sering menghina dia kan? Iya. Kenapa itu tidak menjadi masalah? Kenapa itu tidak menjadi masalah? Karena saya tahu konteksnya bukan menghina kan? Ya konteksnya ya lucu-lucuan menegur. Ya, kadang-kadang dia kalau yang ngaco juga buat gue hina-hina juga. Sama gitu. saya lihat ya. Iya. Dua botak ini kan iya. dulu kan. Tapi saya mau katakan kalau konteksnya itu bercandaan, kenapa dengan Wakil Presiden tidak boleh? Bukankah dia pejabat publik? Nah makanya akhirnya lari ke pertanyaan, begitu dibalut komedi menjadi apapun menjadi sah dong Kang. Itu yang jadi masalah gitu. Kalau di pejabat publik semua kritik bentuk dari publik mereka harus terima. Walaupun fisik. Saya tidak ingin melakukan ini, tapi saya bilang sebagai pejabat publik. Tapi ini bahaya banget Bang. Karena lebih berbahaya kalau pejabat meresponnya dengan mengembalikan tindakan itu kepada rakyat yang tidak punya kewenangan. Kalau misalnya kita mengatakan gitu, nanti orang-orang akan mulai menghina fisik dong. Apa nggak bahaya? Malah mengajarkan orang untuk melakukan, kan Kang Ferry sendiri nggak setuju dengan hal itu sebenarnya. Ya. Tapi saya tidak mengatakan orang yang melakukan untuk kemudian dipidana oleh negara ya. Kalau pendukungnya ya silahkan saja. Panji juga berhak untuk kemudian dikritik karena dia sudah mengkritik pejabat, ya silahkan. Kalau Panji itu dia menuduh pada seseorang. Kalau dulu yang namanya itu harus menuduhkan sesuatu pada seseorang. Oke. Dulu tuh maksudnya ketika dulu itu sebelum KUHP lama, sebelum KUHP baru ini. Iya. KUHP lama ya? KUHP lama dan Undang-Undang ITE. Itu yang berlaku yang namanya itu sifatnya equality before the law. Siapapun mau presiden, wakil presiden, mau orang biasa, dia baru punya hak untuk lapor kepada polisi atau kepada penegak hukum. Kalau dirinya itu dituduh, dituduh melakukan perbuatan yang dia tidak melakukan. Teman-teman, apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU, di mana mereka melaporkan Panji Pragiwaksono soal materi mensrea yang dianggap bisa memecah belah di antara kalangan anak muda atau bahkan menimbulkan kebisingan publik? Kenapa materi Panji Pragiwaksono di mensrea itu banyak yang tersinggung? Kenapa materi Panji Pragiwaksono di mensrea itu banyak yang tersinggung? Ini menurut keyakinan saya loh ya. Jadi mungkin pas ngomong Gibran ngantuk, nah di situ kan banyak yang tersinggung. Ini mungkin harusnya habis bilang Gibran ngantuk itu jangan stop di situ gitu, harusnya loh ya. Ya bisa ditambahi memuji lah, misal kayak Gibran ngantuk itu mungkin karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gitu. Atau Gibran ngantuk karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gimana caranya mencari lapangan pekerjaan kayak gitu. Tapi kok ngantuk terus ya? Jadi curiga nih. Nah, misal kayak gitu. Karena habis menjatuhkan, memuji gitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Saya mewakili daripada Aliansi Sipit Umat, disingkat ASU, ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Panji. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sesederhana gini, orang pergi ke mat gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke mat, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000 langsung dipanggil, siap bos.
Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Panji ya. Nah, di sini ada beberapa info lagi guys. Katanya Panji tegas tak menyesal ya usai Mensreya diserang ya. Waduh guys, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya infonya. Oh ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan segalanya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Panji ya, respon Panji ketika ditanya kapok nggak katanya. Menyesal. Tidak sama sekali karena dari gue bikin Mensreya, gue tuh bercita-cita supaya sebanyak-banyaknya orang nonton Mensreya. Dari saat gue bercita-cita sebanyak-banyaknya nonton Mensreya aja, gue udah tahu pasti akan ada yang suka dan akan ada yang gak suka. Itu sangat biasa. Tapi gue sama sekali gak menyesal, gue bahkan happy. Enggak tuh, enggak dari nyesel gue bikin katanya. Mensreya, gue tuh bercita-cita. Bahkan ada, kalau Tereli mengingatkan, yuk daripada kita terus ngomongin Panji dengan celutukan-celutukannya, lebih baik kita fokus juga pada hal-hal lain yang jangan sampai terabaikan. Misalkan dengan ditetapkannya Gus Yakut sebagai tersangka kasus kuota haji katanya. Waduh. Ada bapak-bapak kata Asher gue ngerekam video, disamperin sama Asher kan, Pak izin. Apa ini? Ketahuan deh Intel di mens area Panji. Oh, siapa ini? Itu Intel katanya guys. Intel ada dong bro, datang ke show lo. Intel ada dan ada buktinya. Di Mensreya ada Intel, beberapa. Tuh. Gue tahu karena di show gue tuh orang nggak boleh ngeluarin handphone karena takut ngerekam. Karena joke kalau kerekam terus diposting out of context, jadi masalah lah. Jadi orang tuh nggak boleh. Nah di show Mensreya kan emang tentang politik kan. Asher gue yang memantau penonton tuh tersebar di mana-mana. Di awal juga tahu nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto. Tuh kan udah dikasih tahu sama Pak Panji ini guys. Ketika acara mulai. Ada bapak-bapak kata Asher gue ngerekam video, disamperin sama Asher kan, Pak izin udah dikasih tahu nggak boleh ngerekam video, tolong dihapus ya. Oke. Terus tau nggak kalau misalnya lu lagi nonton video terus lu hapus, lu langsung balik ke foto album. Ketika dia hapus, balik ke foto album, isinya foto polisi. Oh tuh guys. Nggak mungkin fetis kan? Waduh. Gimana sih? Gibran tuh manusia dewasa. Kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Anak-anak Panji Pragiwaksono jadi objek polemik Mensreya. Serangan warganet tak berhenti pada kritik karya, tapi merembet ke ranah yang jauh lebih gelap. Anak-anaknya ikut diserang di media sosial, bahkan mengalami body shaming. Situasi ini memicu reaksi keras dari sang istri, Gamila Arif, yang menegaskan bahwa dalam konflik orang dewasa adalah tindakan yang sudah melampaui batas etika dan kemanusiaan. Ini masih dengan Mensreanya Panji ya. Dengan Mensreanya Panji, justru ya keberadaan Mensreya apa yang ditampilkan Panji di Mensreya itu harus kita apresiasi. Karena apa? Dia tidak mengada-ngada itu. Tidak ada mengada-ngada, satu pun tidak ada mengada-ngada. Tentu itu sudah melalui kajian, sudah mulai pemikiran yang benar-benar panjang sudah dipikirkan Panji bahwa itu tidak masalah. Dan memang itu juga tidak masalah. Karena apa? Apa yang disampaikan Panji itu sudah tertulis ya, sudah kita baca, kita tonton baik di media elektronik, media massa, media mainstream, juga media sosial macam TikTok lah, atau IG, atau segala macam itu sudah ada semua. Jadi tidak ada, hanya saja semua itu dibentuk, dikemas dalam bentuk komedi stand up gitu. Bayangin aja ya, bayangin aja. Orang rela datang ke Mensreanya Panji, itu padahal harga tiket, kalau kalian pengen tahu tuh ya, harga tiket itu harganya tuh paling termurah 550 ribu rupiah. Dan termahal ya, itu termahal itu di harga 2 juta. Itu masih ada lagi harga mahal ya untuk kelas suite room, spek skybox dan royal box. Itu harganya lebih mahal lagi, lebih dari 2 juta lagi. Dan itu bisa mendatangkan 10.000 penonton, bayangin aja. Mana sanggup orang caleg, politisi atau apapun mengumpulkan massa dengan sebanyak itu dengan membayar, ya. Bukan dibayar ya, catat ya. Massa 10.000 itu, penonton 10.000 itu bukan dibayar tapi membayar. Membayarnya juga tidak murah. Termurah 550.000 sampai 2 juta.
Bayangin aja. Coba kalau politisi atau caleg-caleg lain atau demo bahkan putus, mereka malah mengeluarkan biaya yang miliaran. Ini bicara ya, ini Panji bicara dengan fakta, dengan data ya, dengan berita-berita yang sudah tersebar yang kita baca, kita tonton, tapi malah banyak orang-orang yang kejang. Aduh, aku heran gitu. Otaknya tuh di mana gitu loh. Otaknya di mana? Nggak ada fisik yang yang direndahkan, nggak ada. Hanya bilang ngantuk. Itu sudah biasa masalah begitu. Sebenarnya gue udah agak malas ngomongin masalah mensreanya Panji, tapi ketika gue ngeliat nih, satu, ada seorang dosen politik yang ngomong bahwa kritik politik itu bukan pedagogis, dimana itu tuh kita bicara masalah kekuasaan harusnya dampak gitu ya. Jadi it's okay lah melakukan dengan cara-cara yang kayak gini juga, yang penting ada dampaknya. Yang kedua, bahwa gue ngeliat dan gue concern banget ketika ada foto dan video yang Panji. Yang ketiga, bahwa ada orang yang berusaha menyamakan masalah mockingnya Gibran yang kayak gini kepada Prof Mahfud dengan body shaming yang dialami. Ini menurut keyakinan saya ya, nanti biar nggak salah, ini gue pakai nih kalimatnya Panji. Menurut keyakinan saya, yang pertama, kalau dibilang kritik politik itu tidak pedagogis, menurut keyakinan saya, apapun yang ada di dunia ini, secara intrinsik itu pedagogis. Kenapa? Contoh aja apa yang dialami anaknya Panji sendiri. Ketika bapaknya mencontohkan bully itu, body shaming itu, nggak apa-apa, iya kan? Dengan latar komedi atau latar kritik. Akhirnya, para netizen juga melakukan hal yang sama. Sebagai kritik balik sama Panji, mereka menormalisasi body shaming ke anaknya Panji yang nggak tahu apa-apa. Menurut gue, ini suatu tindakan yang nggak boleh dilanjutin terus-terusan gitu. Karena di body shame gitu, itu adalah suatu hal yang menyebalkan. Karena gue ngalamin, anak gue ngalamin, dan gue tahu kan hal itu nggak enak. Ya. Jadi ini juga bisa merusak mental orang yang di body shame. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara masalah kritik politik harus berdampak. Emang gue tanya nih sekarang, dengan ngatain mukanya ngantuk, itu akan berdampak kepada kerjaannya. Emang dengan mukanya ngantuk, kerjaannya pasti ngantuk. Emang dengan mukanya jelek, kerjaannya pasti jelek. Emang dengan mukanya bagus, kerjaannya pasti bagus. Enggak kan? Jadi kita berusaha lah mengkritik lebih kepada cara yang ya lebih baik lah daripada ngajarin yang kayak gini gitu. Kan itu yang sebenarnya jadi concern daripada orang-orang yang ngomong masalah, ya jangan deh menormalisasi bully kayak gini. Di mana? Apakah artinya orang yang ngomong jangan menormalisasi bully mengabaikan semua kritik yang disampaikan sama Panji? Enggak. Bahkan gue bilang, kritiknya Panji banyak benernya. Yang harus didengarkan oleh pemerintah saat ini, tapi apakah itu 100% benar? Enggak juga. Itu kan ada subjektivitas dari Panji juga. Ya balik lagi, sekarang gimana aja kita mau menyaring informasi yang masuk ke kita dan menanggapi itu. Nah, itu dia guys ya. Beberapa info terkait Panji, kira-kira mungkin kalian punya komentar ya. Ya mungkin ada pro dan kontra ya, seperti ini. Ada yang mendukung, aku lihat sih komentarnya ada yang mendukung Pak Panji, ada yang mendukung Pak Gibran gitu guys ya. Nah menurut kalian sendiri gimana, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan dan segalanya ya guys ya. Dan see you guys.